Ustaz, saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai, tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin. Biasanya zaman sekarang gini Ustaz, orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai. Maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang. Lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya? Orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Nah, ini baru tidak diterima. Nah, sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan agama lu kayak angkos bolak-balik. Tapi saya sudah tetap sekarang. amin. Insya Allah. Saya udah umroh, Ustaz. Jadi Insya Allah. Jadi balik Bang, ke jalan yang benar. Insya Allah. Jadi Bang Topik, kajian paski mungkin kerjasama dengan musyawarah supaya terus, atau kalau tidak ingin satu majelis, ustadznya nanti setelah di sana pagi misalnya, sore di paski. Kemudian ngaji ini, kalau sekedar ngaji kita nggak ada tantangan, mesti ada sosialnya. Misalnya ngumpulin beras. Jadi saya sendiri
Tidak hanya sekedar ngaji, saya khususkan hari Jumat kedua setiap bulan, saya di Pekanbaru, hari Jumat khutbah Jumat, habis itu bagi beras ke masyarakat pelosok yang sulit. Lalu siapa yang menjadi relawannya? Yaitu relawan-relawan biker subuhan, mantan petato, kemudian hijrah, pemuda hijrah. Karena kalau cuma ngaji, orang tidak ada tantangannya. Jadi saya ingin ke depan paski ngaji, kemudian ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan sosial, buat rumah tahfiz, lalu kemudian tidak hanya uang dari komunitas saja, buka, buat yayasan, buka. Kami membuka rumah tahfiz gratis untuk yatim dan segala macam, kirim ke nomor rekening berikut ini, pasang pancingnya, Allah Ta'ala memberikan. Belajar kita dari yang dilakukan oleh almarhumah, 250 yatim 40 tahun, Prof. 43 tahun bisa tidak putus. Inspiratif, inspirasi. Jadi kalau mau, maka kita bisa ikuti jejak. Sehingga kita, jadi kelanjutan itu, maka Bang Tigor dan abang yang lain, dia akan terpacu terus untuk datang setiap kajian pekanan, lalu kemudian memperbaiki tahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian meluruskan kajiannya, kemudian ada konsultasi dengan ustadz, tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.